Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengulang diri sebelumnya, nama saya Muhammad Paundra dengan NPM 245560116 sebagai mahasiswa pengampu mata kuliah seluruh data 2026 yang diampu oleh dosen Pak Rio Aresta. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait proyek yang telah saya buat yaitu terkait sistem antrian. Jadi, penerapan struktur data dan algoritma itu ada di sistem antrian project saya menggunakan struktur data queue, antrian first in first out, dan juga stack last in first out. Nah, jadi kalau misalnya dijelaskan dulu apa sih queue dan stack ini. Jadi saat kita akan apa ya? Contohnya ketika kita akan membuat suatu sistem antrian, kita akan menggunakan logika ataupun algoritma ketika kita mendaftar pertama kali, kita yang akan dilayani, kemudian kita yang akan keluar terlebih dahulu. Nah, kemudian apa sih stack yang akan dipengaruhi oleh proyek ini? Yaitu adalah terkait data ataupun riwayat ketika kita sudah dilayani itu masuk ke apa ya? Sistem riwayatnya. Nah, jadi itu akan kita jelaskan lagi terkait codingannya. Di sini ada C++, saya menggunakan ya, suatu aplikasi dev C++. Nah, mungkin saya akan menjelaskan ya ada algoritma juga di mana algoritma itu ada di linear search dan juga bubble sort. Nah, kalau di linear search itu kita akan mencari ya, dan di bubble search itu juga kita akan eh, bubble sort, maaf, itu kita akan mengurutkan nama yang sudah kita inputkan sebagai antrian yang sudah kita tetapkan. Nah, mungkin kita langsung masuk ke penjelasan programnya, di mana di line pertama, kedua ini kita sudah tahu bahwasannya ini adalah pemanggilan library dari input output stream dan juga eh, string ya, dari tipe data string. Nah, jadi di sini langsung aja masuk ke line 4 itu kita menggunakan using namespace std di mana kita akan menghapus daripada sintaks-sintaks si in si out itu untuk menghapus titik duanya. Nah, di sini masuk ke 7 sampai 11 atau 10. Nah, di sini kita menyimpan data pasien berupa nomor antrian, nama dan umur. Nah, di sini kita masukkan itu tipe datanya dan juga apa stringnya gitu. Nah, ini ada string, nama, integer juga umur. Jadi nomor untuk kita pakai di data integer, nama itu string, umur integer. Terus baris 14 sampai 17 selanjutnya itu ada not linked list. Nah, ini untuk queue dan stack juga. Nah, ini untuk data pasien dan juga ini rumusnya not bintang next. Nah, terus kita ada pembuatan kelas ya. Ini menggunakan dasar OOP juga kan, Oriented Object Programming atau pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini ada kelas apa? Pasien. Di mana di sini dia tipe kelasnya private. Nah, di sini kita memanggil konstruktor daripada kelas Q. Nah, jadi kita menginisialisasi antrian dalam keadaan kosong. Nah, jadi ini kita inisialisasi dulu bahwasannya pada keadaan awal tuh antrian itu kosong. Nah, terus kita mengecek apakah antrian kosong dilakukan sebelum proses hapus atau tampil data. Nah, jadi kita cek lagi apakah antrian itu kosong gitu. Ini ada metodenya, metode. Nah, jadi ini kita menambahkan pasien ke belakang antrian, menerapkan konsep first in, first out. Nah, jadi di sini ada void enq. Nah, ini inisialisasinya parameternya pasien P. Nah, begitu juga not baru sama dengan not, baru data sama dengan P, baru next sama dengan null. Nah, ini ada percabangan ya if else, jika ada kosong, front, rear, baru. Yang lainnya jika rear selanjutnya, dia rear baru juga. Terus di sini ada mengambil dan menghapus pasien paling depan digunakan saat pasien dilayani. Nah, di sini ada pasien DQ. Nah, di sini kita akan mengambil dan menghapus ya pasien paling depan. Oke, di sini rumusnya pasien kosong, pada kosong, dia akan apa ya? Dikurang satu yang minus satu. Ini ada percabangan lagi, if is empty, dia mengembalikan nilai kosong, not hapus front, pasien P sama front data, front sama front next. Dia lihat hapus, dia return P, mengembalikan P-nya, nilai P-nya. Terus di sini ada baris 780 ini menampilkan seluruh data pasien yang masih berada dalam antrian. Nah, jadi seluruh data yang ada di dalam antrian itu bakal apa ya? Dia masuk ke dalam metode ini.
Nah, di mana jika misal memang dia kosong, nah ini akan menampilkan antrian kosong gitu ya. Dicek nih percabangan if, jika dia kosong, dia antrian kosong berarti dia mengembalikan. Terus kalau misalnya, nah ini yang paling depan ya. Terus nih ada melihat daftar antriannya jika memang ada. Jadi ketika eh, time itu tidak sama dengan nol, jadi ada ini ya, ada datanya. Dia akan menampilkan nomor, terus masukin time datanya itu berapa, nama itu namanya mana berapa, namanya berapa, namanya siapa, yang juga umur umur siapa. Ntar kita cek di Siot ya. Nah di sini ada void, ini mencari pasien berdasarkan nomor antrian, memudahkan pencarian data pasien tertentu. Yang di sini menghitung jumlah pasien yang sedang berada dalam antrian. Ini cepat saja. Di sini mengurutkan nama pasien secara alfabetis menggunakan algoritma bubble sort. Nah, di sini bubble sort itu untuk melihat nama ya. Nah, di sini ada ini ya, kelas tak riwayat. Nah, ini kelas juga private. Nah, ini ada pemanggilan konstruktor ini public menginisialisasi riwayat pelayan kosong. Jadi paling atas ini nol ya. Nah, menambahkan pasien telah dilayani ke dalam riwayat pelayanan stuck. Jadi ini ada push ini salah satu sintak ini ya. Stack di mana push itu untuk mendorong data ke dalam wadah. Ini topnya yang terbarukan ya. Jadi not baru nih, not jadi paling atas itu data yang terbarukan. Waduh. Hmm. Di sini langsung menampilkan seluruh pasien yang sudah mendapatkan pelayanan. Kalau misalnya tidak ada, dia apa mengeluarkan tampilan di CLI-nya belum ada riwayat. Kalau misalnya ada, itu sama kosong, dia akan menambahkan riwayat pelayanannya. Nah, terus fungsi utama program mengatur seluruh jalan sistem antar pasien. Nah, ini kita pakai ini ya, link kita pakai switch. Nah, ini ada 1, 2, 3 sampai 0 ya. Nah, jadi kalau yang case pertama itu kan kita tambah pasien, jadi menambahkan pasien baru ke antrian. Jadi pasien itu inisialisasinya P, nomor itu ntar otomatis ya dia auto increment plus plus. Nah, ini in diabaikan, nama, terus get line ini kita inputkan ya namanya, ada umur, antrian IQ, dan tahan. Ini break untuk switch dia kayak return tapi dia break. Terus case 2 ini melayani pasien, ini intinya dia sesuai dengan yang ada di sini ya switchnya. Terus ketika pilihan tidak sama nol kita kembalikan nol, tidak sama dengan kosong ya. Jadi kalau misal input apapun input selain uh, nomor-nomor tadi itu dia akan mengembalikan ke keadaan apa ya, awal. Jadi sintak itu tidak berjalan. Kita run saja. Hmm. Jadi ketika kita ingin menambahkan pasien, misal di sini nomor saya Faundra, umurnya 20. Nah, kita lihat dulu antrian ini ada berapa ya. Nah, jadi kalau lihat daftar antrian ini ada satu orang dulu karena saya menginputkannya satu ya. Terus kita tambah lagi ya, banyak yang tambah aja. Misalnya ada Aurel, usia 21, terus ada Bram, umurnya 19, ada eh Fatih, umurnya 20. Kita lihat tampilkan trailnya. Nah, di sini kita lihat ya. Paling pertama itu nama saya Pondra. Nah, sehingga prinsip Q akan digunakan ketika kita akan melayani pasien. Nah, jadi umurnya 20. Aduh, salah. Saya yang chat satu ya. Jadi kita melayani pasien. Nah, jadi pasien yang paling awal lah. Jadi kalau ngeliat di sini paling awal tuh Pondra. Jadi nama saya akan hilang. Seharusnya kalau misalnya kita cek antrian itu kan ada 5 orang ya. Tapi kalau kita cek masih 4 dengan catatan Pondranya satu. Kalau harusnya kan tadi 5 ya Pondranya. 2 Pondranya dengan indeksnya 5. Kita tampilkan lagi antriannya. Jadi ada 4 ya. Tapi Pondra masih ada. Karena saya tadi salah menginputkan.
Nah, mungkin kita layani lagi, berarti yang selanjutnya adalah Farel. Nah, karena dia nomor kedua, urutan kedua. Jadi melayani Farel. Coba kalau kita urutkan nama. Nah, jadi kalau kita melihatkan cari pasien, kita ingin mencari pasien Fatih misalnya. Atau nomor antrian itu nomor 4. Jadi kita 4 itu data ditemukan Fatih gitu. Tapi kalau misalnya tidak ditemukan, soal 7 ya. Data tidak ditemukan gitu. Terus ini ada riwayat pelayanannya. Nah, ini kan yang paling awal nih Pak saya ya, Pak Ondra ya. Nah, jadi top ini Farel ya. Kalau misalnya kita layani terus, Bram, Fatih, terus Paundra lagi. Nah, yang pasti paling atas tuh Paundra. Layani pasien. Mana tadi? Oh, riwayat pelayanan. Nah, jadi paling atas Paundra ya topnya dia. Terus kalau ngeliat jumlah antrian sekarang nih ya masih nol ya, karena kita masukinnya, oh sudah habis semua. Coba kita tambahin lagi, misalnya Popo, tambahin lagi. Oh, kita cek jumlah antriannya. Nah, jadi jumlah antrian itu ada dua, seperti itu, teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti itu sih. Jadi kalau untuk sistem area antrian ini masih menggunakan command line interface. Ini kita bisa masuk ke bagian bahasa Python ya. Oke. Jadi ya kita sudah tahu kalau misalnya ini ada pembuatan kelas ya untuk menyimpan data pasien, berisi nomor antrian, nama dan nomor pasien. Terus ini konstruktor untuk menganalisis data pasien, nama umur, terus juga ada not list. Ini ada dibikin kelasnya lagi lah. Ini kita pakai menggunakan kelas OP. Terus juga ini ada kelas kue pasien sama dengan di C++ tadi juga ada ya. Nah, kita panggil juga konstruktornya untuk ini inisialisasi. Terus juga kita ada metodenya. Jadi menambahkan pasien ke belakang antrian. Pasien yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Jadi menurutnya ada percabang juga di sini. Jadi mengambil dan menghapus pasien paling depan digunakan saat pasien dilayani. Di DQ. Yang tadi NQ ya. Menambahkan. Ini mengambil atau menghapus DQ. Nah, di sini selalu return pasien jangan lupa untuk mengembalikan nilai pasiennya. Nah, di sini menambahkan seluruh pasien yang masih menunggu dalam antrian. Jadi ini kita per subjek untuk ini ya, per function. Jadi kayak nomor satu itu apa? Nah, ini kita masuk ke bagian nampilin seluruh pasien yang masih menunggu seperti itu. Yang kurang lebih sama, hanya bahasa programnya yang berbeda. Kita next. Nah, di sini mencari pasien berdasarkan nomor antrian mempermudah pencarian data pasien tersebut. Ini kita ada algoritma linear search. Nah, di sini rumusnya kita masukin time sama self run while time is not known. The time data nomor sama nomor. Just nomor. Nah, ini print ya. Kalau tadi di C++ itu cout, ini print kalau di Python. Jadi dia mencetak inputan data yang ditemukan, nama dan masukkan data gitu yang ditemukan. Mengembalikan nilai lagi, return. Terus ini menghitung jumlah pasien yang sedang berada dalam antrian. Terus juga di sini ada menggunakan algoritma bubble sort untuk nama. Terus kelas stack untuk menyimpan reward pelayanan prinsip LIFO. Jadi ketika ada reward pelayanan tadi ya seperti yang sudah dijelasin tadi di terminal ya. Nah, ini untuk fungsi utamanya. Nah, jadi kelas main nih, kelas mainnya terus intinya di sini kita gunakan switch juga ya. Kalau di cout, jadi ketika kita memilih satu, dia akan masuk ke input satu dan akan menjalankan daripada kelas-kelas yang sudah kita buat di atas. Kita langsung ke nama terminalnya. Nah, oke, sama kurang lebih sama seperti tadi. Kita tambah namanya Poundra, umurnya 20, tambah lagi.
Kevin, nomor 20, tambah lagi Danang, 20, terus kita tampilkan antrean ada berapa, terus mana itu, kita tambah lagi deh. Nomornya dua. Kalau kita cari antrian itu nomor satu itu ada Paundra ya pasti ya. Nah, ada tadi ditemukan Paundra. Ketika kita ingin tampilkan antrian ini, kita akan melihat data antriannya. Paundra, umur 20, Lina. Terus riwayat pelayanannya belum dilayani ya. Ini kita layani pesannya dulu 2 kali. Terus kita lihat riwayatnya. Nah, jadi 2 orang karena tadi sudah Kevin sama Paundra sudah dilayani. Jadi sisa Kevin dan Paundra. Terus kita lihat jumlah antrian sih berarti harusnya 2 ya. Antrian 2 jadi harusnya lebih. Nah, kalau keluar program selesai. Itu sih. Mati sendiri dia. Kurang lebihnya saya mohon maaf dari penjelasan terkait proyek tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.